يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pekan Tebing dan segenap Bapak Ibu perangkat desa yang berhadir, Bapak Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, seterusnya yang kita muliakan, Tuan Guru kita, Mursid Surau Dingin, dan Bapak Ibu para haji, hajah, khalifah, mursid, mursidin yang berhadir, pengurus Musholla Al-Jihad, dan seterusnya Bapak Ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, dan segenap hadirin hadirat, kaum pemuda, pemudi, dan anak-anak yang sama kita cintai. Bersyukur kita kepada Allah sambil berdoa semoga ini bukan maulid yang terakhir. Ayo Pak Kades. Tapi kalau lain mau silahkan. Mudah-mudahan tahun depan masih dapat kita hadir di peringatan Maulid Nabi. Amin ya Rabbal. Maksud Pak Kades itu ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kalau untuk dunia, berusahalah seakan-akan kalian hidup selamanya. Silahkan berkobun-kobunlah, usahulah, seakan-akan hidup selamanya. Tapi kalau untuk akhirat, etong semayang, mengaji, wirid, mendongak ceramah, anggaplah ini yang terakhir. Sehingga kalau kita semayang tuh, kalau ini yang terakhir, khusyuk gitu. Kenapa gitu? Jangan-jangan itu subuh semayang subuh itu. Itu makna yang disampaikan Pak Kades. Tapi itu ini Pak Kades. Kades kok sejak mengaji apa kok dalam kaji. Bersyukur kita, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal bagi kita, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, iyo pun kami tinggal di Pekanbaru, tapi berita Pekan Tobih kok tetap sampai. Dari mana sampainya Pak Ustadz? Alhamdulillah naik Pak Haji Zul Indana pula. Melalui YouTube, Pak Cebok, Facebook. Alhamdulillah
Ulang dah lah. Ya kalau nak pakai cuek kau kadang Pak. Memang kita perhatikan akhir-akhir ini luar biasa. Dan Maulid Nabi ini bukan tahun ini. Dan yang paling luar biasa tahun ini. Khusus untuk kecamatan kita. Pak kata Pak Kades tadi, Ustadz level kabupaten lah datang. Level provinsi olah datang. Level nasional lah datang. Tinggallah malam itu Ustaz kaleng-kaleng. Luar biasa Pak. Kami yang terakhir kok, itulah dua kawan. Nak boleh lebih betul do, mana betul bersisu. Tapi enaknya yang terakhir nih, kalau kita menyusun makalah, skripsi, tugas kuliah, biasanya bab terakhir tu bab penutup, kesimpulan dan syarat. Kan gitu Pak Haji. Artinya apa? Malam kok mulai dari ustaz-ustaz yang sudah potang sampai Ustaz Yahya Waloni, malamku kita cuba mengambil kesimpulan. Paling tidak ada 4 atau 5 kesimpulan. Apa kalau ompek pakai atau lupa Ustaz? Kita tengok beko, kalau tahan kita berlama-lama sampai 5. Kalau lah mengantuk beko, ompek kita tutup. Apa kalau ompek atau 5 Pak Ustaz? Zaman kini ko, elok-elok memilih nomor. Ada satu kesimpulan. Iko hartok go, katanya beko kan? Perang belum nomor 2, nomor 3. Ada 2 kesimpulan. Alah, sekawan kau katanya beko kan? Ada 3 kesimpulan. Apa Pak? Gaspol lu beko. Amakunya kalau nombek 5 kita ambil. Bapak Ibu sekalian, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, setelah melihat, memperhatikan, mulai dari Ustadz yang kita undang tingkat kabupaten, provinsi, bahkan Ustadz Yahya Waloni itu, ternyata antusias masyarakat untuk hadir mendengarkan pengajian di kampung kita kok cukup besar Pak. Tinggi. Lihat pula GSSB-nya. Luar biasa. Artinya apa? Ingin sebenarnya orang awak kok mendengar ceramah kok. Ingin orang awak kok datang mendengarkan pengajian tuh. Apa tang lain pakai sarapan. Itu tahu banyak tuh. Maka dari itu, Bapak Ibu, wabil khusus kepada kita yang diamanahi oleh masyarakat untuk mengurusi agama di kampung kita kok, harus jadikan ini pemicu, pemaju semangat. Karena selama itu kita, Pak Pengurus, itu bolehlah acara balagang di kampung orang, ceramah GSSB ini segala macam, oleh jemaah kok, nilai orang kan datang. Paling itu juga, lemah semangat gitu Pak. Itu akhirnya kalau lah kita ke lemah, tentu lemah pula lain. Tak lemah, kalau lemah itu menjadi itu loh. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini mari kita jadikan sebagai start point kata orang kini. Langkah awal. Apatah lagi didukung oleh orang-orang yang intelek, paham teknologi. Itu bukan tanggung Pak. Malam ko samyang, kalau lain kawan kita, anak kita sekolah di Mesir, bisanya menonton gini Pak. Akunya agak bergaya malam ko sekoci. Di bisi di Ustaz Zul Indana, itu live kok Pak Ustaz, itu rekam. Mau jadi. Bilo yo masuk TV leh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kalau pengurusnya sudah semangat, insya Allah jemaah semangat. Kalau pengurus jemaah sudah semangat dan kita kesadunya Pak Kades mau
lalu pula imam masjid, pengurus musholla, orang-orang yang diamanahi oleh Allah Ta'ala mengurusi, maka insya Allah mudah-mudahan janji Allah Ta'ala akan diturunkan berkah dari langit dan akan dimunculkan berkah dari bumi Allah Ta'ala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalaulah rakyat satu kampung itu bertakwa, beriman, maka akan kami turunkan berkah dari langit, akan kami keluarkan berkah dari bumi. Kalaulah berkah itu Bapak Ibu, insya Allah apun kita buat menjadi di Allah Ta'ala. Tanam gotah-gotah naik, tanam sawit-sawit pun naik. Poin pertama, mari kita bangkit. Siapapun kita harus ambil peran, ikut peran proyek amal, proyek akhirat. Yang berduit banyak, sumbang duit. Bisa sesogan nih Pak. Paman Nabi, Abu Lahab. Tahu Abu Lahab, Bu? Ibu kenal Ibu Lahab? Abu Lahab? Kenal? Mana kenal, Bu? Pasar modern. Abu Lahab tuh Pak, sekali cuman dia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bagaimana kegembiraan Nabi? Datanglah Suwaibah, pembantu Abu Lahab. Tuan, Aminah sudah melahirkan anaknya laki-laki. Apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, sejak sekarang engkau ku merdekakan, bebas, tidak lagi menjadi budak. Padahal waktu itu untuk membeli seorang budak lebih mahal daripada membeli seekor onta. Membebaskan budak lebih mahal daripada membeli seekor onta. Berapa beli unta itu kini Pak Ustaz? Onta itu kalau rogu kini paling rendahnya Pak 50 juta. 50 juta. Kalaulah memerdekakan budak lebih besar nilainya dibandingkan beli onta, berarti di saat itu Abu Lahab memerdekakan Suwaibah, dia bersedekah kurang lebih 60 sampai 70 juta. Jadi kalau layak Pak Ibu menyumbang wirid Maulid Nabi 60 juta, itu baru sama dengan Abu Lahab. Nah, coba bayangkan. Yang punya uang Allah titipkan rezeki, mari kita bangkitkan, semangatkan balik. Mumpung jemaah sedang mau, mumpung masyarakat sedang ingin, walaupun mungkin tidak semua yang disampaikan Ustaz itu kan kita putih bawa pulang, paling tidak 10 disampaikan Ustaz, 1-2 lain akan kita bawa dan jadikan amal ibadah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan ini adalah awal kebangkitan. Apatah lain, tadi disampaikan ada latihan seni tilawah. Anak-anak kita di sini pula ada tahfizul Quran. Ini saya yakin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, Pekan Tebih Kepenuhan Hulu ini akan menjadi sumber hafizah. Amin ya Rabbal. Ini kita payah mencari imam di depan. Kalau kenal awak dengan yang menjadi imam tu, anak siapa, cucu siapa, awak di belakang Allahu Akbar. Menitik air mata gitu Pak. Alah sonang hati omaknya tu, ya Allah. Lah meninggal perlu abahnya, oh orang kubu abah omaknya tu, ya Allah. Dan itu insya Allah saham kita bersama. Menjadi besok anak-anak ini, ada ibu yang menyumbang 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, insya Allah amalnya mengalir. Ustaz takut ilaih. Kata Nabi dalam hadis, idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalaulah mati anak cucu Adam, putus segala amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, sedekah. Sumbang betul. Walaupun kata Pak Kades, desa yang menanggung, ya kadang 1-2 bulan tolok desa menanggung, masuk 3 ompek, itu batu menanggung batu. Nah, kita bantu Bapak Ibu. Kita bantu. Anak kami mulai mengaji di situ Pak Ustaz, bantu. Yakin dan percayalah amalnya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala fadilah.
wa ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ikut kita ustaz-ustaz yang pandai mengaji, diberikan Allah Ta'ala ilmu, mari kita bantu Pak Kades, mari kita bantu anak-anak nih. Itulah keroju kita, keroju samu. Karena apa? Mati kita bisa, alif bata yang kita ajarkan insya Allah mengalir ke alam barzah, alam kubur mereka yang pernah mengajarkan kepadanya. Kita tidak pandai duit sedekah penelai, mudah-mudahan jadi anak-anak yang dididik ini waladun soleh yad'u lahu, anak-anak yang soleh yang mendoakan, berdoa mereka Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapakku, sayangi dia sebagaimana menyayangi aku di waktu kecil. Maka poin pertama, kesimpulan bahwa ternyata masyarakat kita, jamaah kita sungguh sangat rindu dengan pengajian-pengajian ini. Mari tanggung jawab kita. Tidak usah dipikir datang tak datang, berkesan tak berkesan, elok tak elok. Pokoknya yang kewajiban kita yang diberikan amanah itu adalah menyelenggarakan. Jangan diulang-ulang ini tak datang, perlu gue do Pak Ustaz. Kewajiban kita, tanggung jawab kita, amanah yang besok di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sorahkan urusan itu kepada yang ahli. Awak ko model Pak Kades, Pak Haji yang di depan-depan ko oleh senior-senior. Ibarat pegawai lah pensiun menengok sama yang lain. Lopeh yang mudu-mudu tupudukan berjalan. Apalagi mereka punya bekal ilmu. Di awak pun oleh yang kurang dapat. Qori lain Ustaz Henry John Henry. Tamatan Mesir lain Ustaz Jamil. Ustaz sekaligus teknologinya lain Ustaz Zul. Apa nilai kurang betul. Kalau semuanya kita berdayakan, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Yang pertama. Yang kedua, ibu bapak, kata Pak Kades tadi, kalau lah lai 2, 3, 4, 5 kali kita maulid, naknya lailah nukan bertambah. Lailah nukan meningkat. Lailah nukan berubah. Berubah dari yang buruk menjadi yang baik. Apa perubahan itu? Perubahan paling tidak pengetahuan dan ilmu bertambah. Pengetahuan tentang apa? Kalau maulid Nabi, tentu pengetahuan tentang Nabi. Nabi Muhammad, siapa dia? Kalau lah 5 kali kok, kalau disoal pasti dapat. Anak-anak saya tahu, nak, siapa nama ayah Nabi? Ayah Nabi siapa nama? Alhamdulillah. Omak Nabi? Aminah. Berarti nyimak ya petang. Ini kadang anak dapat omak tanya mereka, titinya Pak Ustaz. Kami mendongeng sebenarnya. Setelah kita tahu tengok dari sejarah kehidupan Rasulullah itu yang tadi disampaikan Pak Kades, dapat hendaknya kita jadikan contoh tauladan. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, usahakan orang awak Islam, orang kafir mengakui. Ada seorang penulis Michael Edhard, 100 orang paling berpengaruh. Padahal yang menulis, yang meneliti itu orang kafir. Tapi apa kata beliau? Orang yang paling berpengaruh di dunia dari 100 orang yang dia teliti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu Bapak Ibu kompleks kurang. Kalau dikatakan awak orang kayu, Nabi itu kaya. Dikatakan awak hidup miskin, Nabi itu miskin. Apa perlu caranya Pak Ustaz kayu ya jo, miskin ya jo. Mari kita tengok lembaran sejarah hidupnya. Beliau dalam kandungan meninggal ayahnya. Lahir ke dunia dalam keadaan yatim. Lalu umur 6 tahun meninggal ibunya. Umur 8 tahun meninggal kakeknya.
Sejak dari 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Inilah tempaan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Bayangkan, tak pernah memandang wajah sang ayah. Umur 6 tahun sedang onaknya, sedang perlunya di omak perlu meninggal. Sedang dalam kasih sayang atuk perlu poin. Artinya apa? Orang yang paling mulia sekalipun diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang maha dahsyat. Di kalau kok meninggal adik, meninggal ayah, meninggal oma, dapat kita contoh Nabi Muhammad. Beliau tetap menjadi orang yang mulia. Jangan sampai ada dalam pikiran kita, oh, untuk aku sampai nampak di Tuhan tu. Anak-anak aku juga di bawah jokonya, laki-laki aku juga, cucu-cucu aku juga. Karena Nabi pun diberi oleh Allah Ta'ala ujian. Dan dari ujian-ujian itulah menempa hidup beliau menjadi orang yang baik, orang yang sukses. Coba tengok, 8 tahun dengan paman, 9 tahun diajak oleh paman untuk mengembala kambing, mengambil upah. Mengambil upah. Bawa kambing orang, terima upah. Bawa kambing sanu, terima upah. Latihan kepemimpinan. Selesai itu umur 12 tahun beliau sudah mulai berdagang ke negeri Syam, keliling. Sehingga dalam sejarah umur Nabi 17 tahun, Nabi sudah berdagang tidak kurang dari 25 negeri seliling Jazirah Arab. Ibarat awak keluar negeri, jadi pedagang lintas negara Nabi Muhammad. Umur berapa? Umur 17 tahun. Anak awak kinin, awak mana petang umur 17 tu. Mengapu gitu waktu itu, Pak. Makanya ketika Nabi umur 25 tahun, beliau dalam sejarah berkenalan dengan Khadijah karena apa? Menjalankan dagangan Khadijah. Baik melalui ujrah, terima hadiah atau upah, ataupun melalui syirkah bagi hasil. Di saat itu Nabi Muhammad umur 25 tahun, seorang pemuda yang gagah. Karena Nabi Muhammad itu, Pak, kalau dari perawakan, kalau kita baca dalam buku-buku sejarah beliau, orangnya tinggi tapi tidak terlalu tinggi, pendek tidak terlalu pendek. Jadi kalau itu bisa kita menirunya loh. Itulah kodrat fisik beliau. Apa aku? Tinggi tidak nampak terlalu tinggi, pendek tidak nampak terlalu pendek. Artinya apa? Kalau dia berjalan dengan orang yang lebih rendah daripada dia, tidak kelihatan tingginya. Kalau berjalan dengan orang yang lebih tinggi, tidak kelihatan pendeknya. Rambutnya hitam, sedikit ikal. Alisnya tebal, hitam. Kemudian juga bulu matanya, walaupun beliau tidak pakai celak, tapi seakan-akan hitam, seperti memakai celak. Hidungnya mancung, giginya jarang-jarang, dan dia jarang tersenyum hingga melihat giginya. Lalu pula badannya, bahunya bidang. Pokoknya fisiknya sempurna. Kalau dia bersalam dengan orang, dia tidak akan melepaskan sebelum orang itu melepaskan tangannya terlebih dahulu. Kalau dia menoleh, dia akan menoleh dengan seluruh tubuhnya. Bercakapnya dengan orang, kadang kan awak kok bercakapnya dengan awak, tapi tapi kalau Nabi Muhammad, bagaimana dia menghargai orang, tidak melihat siapapun dia. Kalau bercakapnya sama orang, ya Muhammad, ya Rasul, langsung waduk itu, Pak. Begitu dia memuliakan orang lain. Umur 25 tahun, beliau pun menikah dengan Khadijah. Menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad melamar Khadijah dengan mahar mas kawin 100 ekor onta. Berapa duitnya tuh, Bu? Kalau onta 60 juta kali 100, berarti tidak kurang dari 6 miliar Nabi Muhammad meminang Khadijah.
Lai ibu ditobihku menikah dengan mas kawin 6 miliar. Yang banyak tuh seperangkat alat sholat tunai. Itu kinin Pak. Kalau zaman dulu saya sering melegis buku nikah. Saya tengok mas kawinnya uang 5.000 rupiah tunai. 5.000 rupiah dulu Pak. Nabi Muhammad 6 miliar. Kalau dibolikan kerupuk ponong sholat. Artinya apa? Umur 25 tahun itu beliau sudah menjadi pemuda yang kaya. Kayaknya saya katakan tadi, kaya. Tapi walaupun kaya, beliau tetap hidup sederhana. Beliau tetap hidup bersahaja. Tidak dia mau mewah, megah, tak. Dan di saat beliau sebelum diangkat sebagai Rasul, umur 40 tahun, tercatat Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling kaya di kota Mekah dalam 5 besar orang terkaya di Mekah. Agak ditobih, wah, dihitung kekayaan setiap warga, apalah, nung kayu nomor 1 si Kulat, yang kayu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nabi Muhammad itu masuk dalam kategori 5 besar orang terkaya di kota Mekah. Tapi kenapa kita dengar sejarah Pak Ustadz Nabi Muhammad itu miskin, tidurnya bebekas pelepah kurma karena tidak pakai spring bed, tidak pakai kasur. Kenapa pula kita dengar setelah dia wafat ada orang Yahudi menuntut gadai baju besinya? Karena ibu bapak sekalian, setelah beliau diangkat Allah menjadi Rasul dan dia menikah dengan Khadijah, apa yang terjadi? Beliau menginfakkan, mensodakohkan seluruh hartanya itu untuk berdakwah. Habis. Bahkan satu hari, di saat Nabi Muhammad itu sedang akan melaksanakan sholat berjamaah, tiba-tiba pulang ke rumah. Bertanya sahabat, apa kalau pulang ya Rasul sebelum orang qomat? Apa kata Nabi? Aku teringat di rumah ada uang 2 dinar, belum sempat aku sedekahkan. Artinya apa? Habis uangnya untuk berdakwah dan disedekahkan. Pengetahuan itu setelah kita kenal, kita tahu, oh begitu rupanya Nabi Muhammad. Yang dijamin Allah masuk surga, yang tidak pernah berbuat dosa maksum, beliau masih berbuat maksimal untuk agama Allah. Apatah lain itu yang orang lain nampak gambaran. Entah surugu, entah neraku. Entah su'ul khatimah, entah husnul khatimah. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baca pula sejarah mukjizat-mukjizat Rasulullah. Perlu kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu banyak mukjizat. Selama ini kita tahu mukjizat Nabi itu apa? Al-Quran, betul. Tapi banyak mukjizat yang lain yang diberikan Allah Ta'ala. Apa di antara mukjizat yang lain itu? Nabi Muhammad pernah keluar dari ujung jarinya air. Di saat di Hudaybiyah, orang-orang sudah kelaparan, ada 115 orang yang mau dikasih makan, mau dikasih minum, sementara air tak cukup. Lalu Nabi Muhammad masukkan tangannya, begitu dimasukkan di dalam tempat bejana yang air yang seadanya, air itu pun bertambah. Seluruh orang yang tadi sebanyak, ada riwayat mengatakan 300 orang, ada 115 orang, seluruhnya dapat minum, bahkan mereka bisa berwudu dengan air. Itu mukjizat. Lah awak di sikul gitu Pak. Kurang air besok kemarau, masuk. Daki kita tambahnya Pak Ustaz. Luar biasa. Maka ada istilah mengatakan Nabi Muhammad itu basyarun. Basyarun itu artinya manusia. Tapi manusia bagaimana? Basyarun la kal basyari. Dia manusia tapi tidak seperti manusia kebanyakan. Memang dia manusia, tapi sama dengan awal. Apa bedanya? Nabi Muhammad itu tidur sama kita tidur. Tapi tidur Nabi tidak sama dengan tidur kita. Apa yang membedakan?
tidurnya Nabi hanya terpejam matanya, tetapi hatinya tidak pernah tidur. Lain dengan awak. Sedang dengan ceramah pun tertidur. Nabi Muhammad itu, dia juga punya air liur. Sama dengan awak. Air liur. Tapi air liur Nabi jadi obat. Itu mukjizat. Pernah Abu Bakar ketika hijrah bersama Rasulullah, kemudian masuk ke gua untuk membersihkan tempat. Engkau jangan masuk dulu ya Rasul. Nanti kalau ada binatang berbisa, engkau dicotoknya. Kita bercampur Pak Ustaz. Bantai lah itu. Abu Bakar bersihkan. Habis itu Nabi masuk dan mereka berdua di dalam gua. Nabi pun beristirahat. Istirahat. Baratnya dijadikannya paho Abu Bakar itu sebagai bantal. Seketika Nabi tidur, menetes air mata Abu Bakar. Konailah ke pipi Rasulullah. Bertanya Rasul kepada Abu Bakar, hei Abu Bakar, ayah foto. Kalau tirih, bocor, maka mungkin kau dalam gua. Apa kata Abu Bakar? Air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Apakah engkau sedih meninggalkan keluarga di Mekah? Takut engkau dengan orang kafir Quraisy itu Abu Bakar? Tidak ya Rasul. Jadi kenapa? Kakiku dicotok seposan. Agaklah Pak, seposan Arab. Lalu kenapa tidak kau tarik kakimu wahai Abu Bakar? Ya Rasul, engkau kan tidur. Kalau ku tarik, aku tak mau mengganggu tidurmu ya Rasulullah. Dia kan sayangnya kepada Rasulullah itu. Tidak aku tarik karena aku tidak ingin mengganggumu ya Rasulullah. Nah di saat itu datanglah Rasulullah. Di mana bokeh kone cotok tadi Abu Bakar. Loleh itu habis hilang kosan, hilang sakit, hilang bongkak. Itu air liur Nabi, ludah Nabi. Lain ludah awak. Cubalah beko Pak, cotok seposan aja air liur tu kena membangkitnya beko. Tapi lah hijau, seorang berdua awak kena berikan Allah Ta'ala kelebihan. Akhirnya tak jarang kita datang ke Tuan Guru, Tuan Mursyid, tu tolonglah tu anak kena tangan tongkat tu. Boba, bapa diajarnya mau masuk. Datanglah tu tadi. Bismillah. Kau pulang. Boleh itu Pak Ustaz? Boleh. Ada riwayat sahabat Nabi dalam perjalanan kemudian berjumpa dengan satu kaum, yang kaum itu kebetulan kepala sukunya sudah sakit. Di mereka bukan Islam. Lantas sahabat Nabi itu lewat, siku kalian dulu. Kalian kan sahabatnya Nabi Muhammad. Konon katanya beliau itu punya mukjizat hebat. Kami, ketua suku kami sudah sakit. Olah dibawa berubah ke naon kemari. Bomo itu, dokter itu, tabib itu. Pindah pakai sehat. Tolonglah. Tontu jalan kalian. Datanglah sahabat kota dan sikoh minta air seboleh. Dibacanya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Kau ajaknya. Kodrat Allah Ta'ala begitu diberikan, alhamdulillah manjur mujarab, sehatlah ketua suku itu tadi. Ini artinya boleh itu meminta barokah dari Al-Quran, ayat-ayat. Begitu sehat, ya biasalah Pak, awak pun bertujuh. Allah mentubik tentu pakai alih sonam. Maknya tak mengasih. Nah betul loh. Kami godang hati kami, sehat ketua suku kami, ikutlah kami bawa kalian. Bukan upah, hadiah oleh-oleh, bawa balik. Apa hadiahnya Pak? Diagih orang tu 100 ikut kambing. Coba bayangkan tu Pak. Kambing 100. Dek kan godang hati ketua suku tu sehat. Sahabat tu mendapat kambing kota dan tobik perlu risap. Datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ketika di jalan lain orang mentubik, kami baca Fatihah, sehat atas kudrat Allah Ta'ala. Mau elok kata Nabi. Tapi Nabi lain nemu risau. Apa risau? Dia hadiahnya ke kami yang lain 100 ikut.
halal ti kambing tu kami makan. Risaunya Pak. Itu ti lain sahabat dengan awak kalau ino daging baru risau. Oh nak lah habis liu setabung onlonya le keluar leh. Kan? Aku ingat ada yang ngasih loh. Amat kami ustaz juga kadang Pak Haji Parinya. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Bawa kemari kambing untuk kita semua lihat makan sesama. Artinya apa? Kalau kita minta ube orang besok, kita banyak gelip apa kalau nampak oman-omannya kok banyak pandai mau macam-macam kalau. Dagingnya oleh salam tu halal diterima. Itu arti. Jadi harus sesantak kaji. Ibu sekalian, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, air liur Nabi menjadi obat. Tangan Nabi, usapan Nabi jadi obat. Dalam perang Uhud ada seorang sahabat dalam perang tadi keluar biji matu kok sampai ke datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini diilah tapi matulah keluar. Datang kata Nabi, diusap pakai tangan. Masuk balik bola matu itu sehat, bahkan kata sahabat itu lebih sehat daripada sebelumnya dan dia tidak pernah memiliki penglihatan lebih terang daripada setelah diusapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ti Nabi itu Pak. Inilah orang yang mejek menghina. Siapa namanya Bu? Emmanuel Macron. Nama sampai payah menyobi. Presiden Prancis. Dia apa? Dia tidak tahu dia siapa Rasulullah. Maka kita kalau tahu kita siapa dia, bertambah pengetahuan kita hendaknya dengan Maulid Nabi. Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar, Rasulullah mencari siapa yang akan memegang panji-panji ini. Panji itu apa? Bendera perang. Biasanya Ali. Ali mana Ali? Ali di rumah ya Rasul. Apa kalau tidak datang dalam barisan? Matanya merah, sakit mata ya Rasulullah. Bawa kemari Ali. Itu sampai Ali di depan Nabi, lagi-lagi diusap oleh Rasulullah matanya, beliau pun sehat. Maka mukjizat Rasulullah itu banyak, luar biasa. Nabi juga diberikan Allah mukjizat, bisa berbicara dengan binatang. Jadi bukan Nabi Sulaiman saja yang mengerti bahasa binatang. Pernah satu hari ada orang Arab Badui menangkap rusa. Berburu dapatlah rusa, Pak. Induk rusa. Lewatlah Rasulullah. Ya Rasul, ya Rasulullah, menengok Nabi, siapalah memanggil? Ini lain nampak orang. Ya Rasulullah, oh rupanya rusa yang kau tangkok, yang kau purong kau tadi. Ada apa wahai rusa? Artinya apa? Nabi itu mengerti bahasa. Ya Rasul, aku kau ditangkap pemburu Arab Badui kau. Dikurungnya. Kalau langsung disemolihnya Rasul dah mengaku. Nah jadi pikiran dia aku. Tapi ya Rasulullah, aku ni sedang punya anak kecil, bayi rusa yang kusembunyikan di sebalik bukit. Mereka sekarang sedang menunggu. Tengoklah air susu pun ya Rasul. Bongkak susu rusu tu. Dia apa anaknya nak menyusu. Jadi Rasulullah, aku mohon kepadamu, maukah engkau menjadi jaminan, biarlah aku pulang ke balik bukit menyusukan anak-anakku, setelah selesai aku akan kembali kemari ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Rusa, aku tidak bisa. Karena engkau hari ini milik orang Arab Badui itu. Tapi pantang pun betul, biarlah aku cuba bertanya samanya. Datanglah Nabi kepada dia. Orang Arab Badui, ikut rusuh, kau bukan sembarang rusuh. Induk rusuh sedang menyusukan anak. Anaknya kini sedang menunggu, tengoklah dia bang ke susu rusuh. Izin kata Nabi, lopehkannya sebentar untuk menyusukan anaknya. Habis tu beko, aku yang menjadi jaminan. Kalau inonya pulang beko, akulah akan menjadi penanggung jawab. Tentu dari Rasulullah yang menjadi jaminan. Kalau begitu kata engkau ya Rasul, yalah. Ialah Rasul tadi.
Sudah disusukannya anak, baliknya balik Pak. Jadi kalau layak awak Indo lembang memegang janji parah pada rusuh tu lagi. Datang besok ya kita sama ke Toroyong aman tu Pak. Ali tibu masuk ke Toroyong ni nampak tibu. Itu sobat bilang anak rusuh. Datang. Melihat rusa itu datang, apa kata orang Arab Badu itu, ya Rasulullah, aku tidak lagi ingin dengan rusa ini, tapi aku jadikan dia hadiah, bawalah olehmu ya Rasulullah. Begitu rusa itu diberikan kepada Nabi, Nabi pun membebaskan kembali rusa. Orang Arab ini sudah hadiahkan kepada aku, pergilah engkau bebas kembali, susu dan rawatlah anak-anakmu kembali. Berlari rusuh itu Bapak Ibu sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rusuh pun bersaksi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Taala, banyak mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku bukan dek sepekir nang bodorak, memang suara nu agak parau. Ini nah. Bekor Pak, aman. Ibu, pengetahuan kita tentang Nabi harus bertambah. Untuk apa tujuannya bertambah? Kalau bertambah pengetahuan, bertambah keyakinan. Tambah keyakinan, bertambah kecintaan. Oleh sebab itu yang pertama dulu, tambah ketahuan pengetahuan kita. Dan untuk menambah itu tidak cukup dengan maulid Nabi. Carilah buku sejarah. Tontonlah mungkin. Ini tak banyak pakai HP. HP itu manfaatkan. Cueh. YouTube. Jangan lupa YouTube media dakwah kepenuhan hulu. Like, share, and subscribe. Saya subscribe tu Pak. Boleh tengok. Harus kita bantu, kita dukung. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Apalah payah mensubscribe sebuah. Apa di subscribe tu Pak Ustaz kata ibu di belakang. Mau itu kita mudah-mudah lah tu. Allah berikan mukjizat kepada Nabi, mukjizat yang luar biasa. Jangankan hewan, jangankan manusia, bahkan yang sudah masak digulai pun Nabi Muhammad mengerti bahasanya Pak. Pernah Nabi itu disuguhkan kambing. Begitu kambing itu sudah masak, digulai, akan dimakan, bercakap kambing itu balik. Ya Rasul, jangan kau makan aku. Kenapa? Aku ni haram kau makan. Bisa Nabi berbuat dengan kambing yang sudah dimasak. Kenapa haram? Aku disembelih tanpa izin yang punya ya Rasulullah. Kalau layak awak punya mukjizat lagi itu, ada kau makan, saya makan lagi haram kau, apa gitu, kami yang curi kau, nah itu lagi. Maka dicari Rasul, siapa yang punya hajat kau tadi kau? Datanglah seorang perempuan, saya ya Rasulullah, suami saya baru meninggal. Jadi ini kambing siapa? Ini kambing tetanggaku ya Rasul. Ku cari ke pasar, pasar sudah tutup, tidak ada orang jualan kambing. Ku cari tempat biasa orang jual kambing, tidak ada yang mau jual. Akhirnya ku datang ke rumah tetanggaku ini. Lalu gimana ceritanya? Ini karena aku butuh, dan waktu itu suaminya tidak di rumah. Datang kata bininya, biarlah semoli semelah dulu, beketong aku dengan laki ku tu. Itu satu sebabnya Pak. Jadi ibu-ibu hati-hati. Kalau ino redo suami, ulun halal dulu. Awak kata, oh tuan, ambillah pinjam dulu kau. Oh itu punya abang itu mau bawa melah dulu. Beko ke sahabat beko. Itu pun bicara dengan Rasulullah. Jangan kau makan ya Rasul, karena aku disembelih tanpa izin yang punya. Ternyata suaminya belum pulang, istrinya sudah bawa melah dulu semua lewat. Belum izin yang punya. Pernah pula onta bercakap dengan Nabi, sedang makan, mengerotak gigi itu. Mengapa kau untuk, kata Nabi. Ya Rasul, aku kok netanggung asap di buat majikanku doh. Apa gitu?
keroju tanggung banyak, gaji sekoci. Nah, hati-hati kok toke yang punya sawit banyak, ini tukang panen, agak-agak lah gogo kawan sekoci. Nah. Minta aku kepada engkau ya Rasulullah, belilah aku, sembelihlah aku. Aku tolok dia. Bebannya banyak, tidak sesuai dengan kemampuan dan daya. Kamu awak kadang motor L300, beban dam truk. Kalau pandailah mau buat motor itu bercakap, oh Tuhan tekar, Abdullah naknya kok. Itulah begitu. Minta ampun ontar, belilah aku ya Rasulullah, sembelilah. Dicari Nabi yang punya pak, siapa punya untuk aku ya Rasulullah. Boleh, aku boleh. Untuk apa ya Rasulullah? Ikunnya tolok menanggung beban bahagia keledok. Makan sekoci beban banyak. Usah boleh ya Rasulullah bawa sampean. Dihadiahkan kembali kepada Nabi unta itu pun. Begitu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pelepah kurma. Nabi Muhammad itu sebelum ada mimbar di Masjid Nabawi, beliau berkhutbah di atas pelepah kurma. Setelah dibuatkan mimbar, tentu ini pakai pelepah katanya. Topik. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melintih, terdengarlah adanya suara orang menangis. Tengok nelayan. Siapa yang menangis? Rupanya bapak ibu. Pelopah yang kemarin tompek pijak Nabi ketika berkhutbah menangis, bersedih, merindukan kedatangan Nabi Muhammad. Apa kau menangis wahai pelopah kurma? Rinduku kepada engkau ya Rasulullah. Dulu sebelum naik mimbar, aku netang sonang hati bokeh kau berpijak ketika berdakwah berkhutbah. Begitu naik mimbar, ne pernah kita bersuul itu. Akhirnya Pak diambil Nabi itu pelopah itu di pondoknya Pak. Begitu dia menghargai, pelepah pun dia hargai. Apa kata Nabi? Kalaulah pelepah ini tidak bertemu dengan aku sampai hari kiamat, dia akan menangis seperti ini karena rindunya kepada. Maka ikuti untungnya kita datang. Mudah-mudahan dicatat sebagai orang yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam. Entah, di tangga orang kok jam kok. Dua warungnya nimung dari ini. Ini. Tapi itu ti akuan Sony belonnya lah. Kalau teh tolu Pak Kades lah itu lah. Ya Allah, begitu Pak. Jadi kita tambah, kita cari. Nah dengan pengetahuan yang mendalam, insya Allah akan tumbuh kecintaan. Ibu-ibu, kenapa kita mau mengikut laki sampai hari ini? Kenapa? Karena kita cinta, sayang. Ibu saya yakin dia sayang kepada laki. Kenapa sayang? Karena kenal, karena tahu. Kalian tahu dia nak kawan. Begitu juga bapak. Apa kata ibu sampean ni? Kenapa dia mau? Nah sayang. Bapak sayang istri. Tapi bini awak belum tahu. Karena Nabi itu memang pengenalan yang mendalam. Dengan beberapa kali kita peringati Maulid ini, mesti bertambah pengenalan dan pengetahuan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kesimpulan. Dengan berulang-ulang kalinya kita baca sejarah beliau, dengan berulang kalinya kita hadir Maulid Nabi, hendaknya menjadi menambah iman kita kepada Nabi Muhammad. Menambah keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah, tahu kita mukjizatnya, tahu kita penderitaan hidupnya, tahu kita sejarah perjuangannya, bahwa beliau berjuang, bahkan tidak hanya duduk-duduk di masjid berperang, tidak kurang dari 27 kali perang yang diikuti oleh Nabi selagi hidup.
Berapa orang, Pak? Iya, jangan awak bayangkan Nabi Muhammad itu berceramah, mengaji di masjid. Nah, maka bertambahlah keimanan. Taulah kita bahwa jangankan manusia, rusa, onta pun bersyahadat, bersaksi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin yakin kita. Karena iman nih Bapak Ibu, kita ini, apa kata Nabi? Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tak satu pun yang lahir melainkan dalam keadaan suci, fitrah. Apa tu fitrah? Fitratul Islam. Apa tu Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ditambah lagi wa huwa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dah. Dia adalah nabi terakhir, tak ada lagi nabi setelahnya. Nah, itu keyakinan. Karena iman ini dia, kalau iman gitu kok, iman itu ada 4. Ada iman yazidu la yanqusu. Imannya naik, tidak pakai turun-turun. Iman siapa itu? Iman para nabi, iman sahabat, iman aulia Allah, wali-wali Allah. Kalau orang tuh naik, dia pakai turun. Ini ya pesahkan loh, godaan dunia, godaan setan. Allazi waswisu fi sudurin nas. Inilah yang pesah. Pokoknya apapun ujian yang datang, baik berupa nikmat maupun berupa ujian musibah, dia tetap naik imannya. Tengoklah Nabi Muhammad, tengoklah Nabi Ayub. Allah Ta'ala berikan penyakit, Allah habiskan keluarganya, Allah habiskan hartanya, Allah habiskan usahanya, ternaknya. Tapi imannya tidak pernah turun, bahkan semakin naik. Sahabat-sahabat Rasul yang hidup bersama dia, para aulia, wali-wali Allah, imannya naik. Nabi Sulaiman walaupun kaya, walaupun diberikan Allah Ta'ala segala mukjizat yang lain, tapi imannya tetap naik. Itu iman yang pertama. Ada iman la yazidu wa yanqusu. Dia tidak pernah naik tetapi turun. Semakin kan dokek hari kiamat semakin parah. Semakin kan dokek hari kiamat semakin parah. Siapa dia? Iblis, setan, laknatullah. Ada iman la yazidu wa la yanqusu. Tidak naik, tidak turun. Iman siapa itu? Iman malaikat. Karena malaikat tidak diberi hawa dan nafsu. Itu malaikat maut sejak diciptakan sampai hari kiamat, dia tetap mencabut nyawa. Ininya pernah protes, ya Allah, saya minta mutasi. Ini pernah. Sesekali aku perlu menanya di dalam kubur itu mengganti mungkar dan nakir, tidak pernah. Malaikat Ridwan, malaikat Malik tidak pernah protes, ya Allah, aku nak mencuba perlu menengok surubu itu, jangan Ridwan sampean di situ. Tidak pernah. Kenapa? Imannya la yazidu wa la yanqusu. Tidak naik, tidak turun. Tapi kalau gitu, iman kita yazidu wa yanqusu. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Kalau sedang naik tu, tengok jalan pun menunuk. Subuh beko hayya 'alas shalah, masjid. Duhur beko masjid, asar beko masjid, maghrib masjid. Itu iman sedang naik. Tapi kalau sedang turun 3 bulan minyak masjid itu. Itu sedang turun. Bagaimana dia bisa naik? Inilah dia. Yazidu bit ta'ah. Dia akan naik kalau kita taat. Taat itu bagaimana caranya? Mendongak-dongak pengajian pula. Ingik-mengikkan. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat-ingatkanlah kalian karena saling mengingatkan itu bermanfaat. Ingat-mengingatkan itu diantaranya inilah GSSB orang datang awak, Maulid Nabi orang datang awak, pengajian-pengajian orang datang awak, wirid-wirid orang datang awak, serokah-serokah orang datang awak. Bila datang masuk pulau bersuluh, ingin kita ikut bersuluh puluh kita. Itu
itu sarana untuk menjadi taat. Karena kita ini bukan manusia seperti Nabi, bukan malaikat. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Turunnya bagaimana? Wayang kusubil maksiat. Dia akan turun kalau banyak maksiat, ikut godaan setan. Setan itu Bapak Ibu bersumpahnya kepada Allah Ta'ala, la'atiyanna wa min baini aidihim, aku akan datangi anak cucu Adam itu dari depan. Baru ada poileh, sa poileh, otang maulid iko maulid yo. Kami akan datangi anak cucu Adam itu dari belakang, kata setan. Sa poileh, lotih. Besok awak akan motong mangki. Setan datang dari kanan, setan datang dari kiri, menggoda. Bahkan setan itu Bapak Ibu, kalau dia berbisik, tidak berbisik di telinga, tapi di mana dia berbisik? Allazi waswisu fi sudurin nas. Dia berbisik langsung ke lubuk hati sanubari. Sehingga dalam semayang pun setan itu bisa datang. Banyak godaan setan dalam semayang. Allahu Akbar. Datanglah setan tu. Kompor na ulun mati leh. Itu setan. Allahu Akbar. Ikulah turun. Peluru sawit balik. Konang yang lain-lain dalam semayang. Itu godaan gangguan setan. Apalagi bentuk gangguan setan? Lupa rakaat. Allahu Akbar. Semayang asar. Entah tiga, entah hompeh. Kalau jadi makmum ya kok, ikut samialah. Kalau duduk imam hompeh di beko. Imam lupa yo. Coba duduk kalian oleh subhanallah beko mau pasti kolak katanya. Jelas ya. Itu makmum dengan imam belakangnya itu. Setan. Untuk melawan itu itulah datang. Ayo taat. Allahu Akbar. Datang setan kata Rasulullah dalam hadis itu pula. Yang lain datang meragu-ragukan kita. Aswasolah lopeh kon duduk semayang. Rasulah buang angin. Talah kontu tak hulun. Itu setan Pak. Kalau pernah kita merasakan itu berarti sedang setan. Maka kata Nabi, kalau datang setan meragu-ragukan, entah ulun lagang tadin, tunggu jangan kalian keluar dari masjid untuk berwudu, jangan batalkan sholat sebelum kalian dapati dua perkara. Salah satu di antaranya. Apa dia? Yang pertama, sebelum tercium baunya. Allahu Akbar. Entah ulun. Kau berbau kau lah. Itulah. Cuman kan kadang gitu semayang kok ramai. Kalau berdua tiga ya lah. Allahu Akbar. Kau no bau untuk aku kau doh. Bau memang tu bau. Cuman tentu awak, tentu kawan. Kau inyo kau nyonya. Tapi kadang tetanu dah awak bau untuk awak. Kau tolu ayam kau. Tadi makan tolu, okay? Yang kedua, kalau memang tak tahu bau tu bau punya siapa, mungkin punya inyo kau jadi punya aku kau. Nilai makan tolu dari pagi dari kau. Maka kata Nabi, tanda yang kedua terdengar bunyinya. Allahu Akbar. Itu satu dua yuk kawan lain tu awak adalah tu. Lah joleh dari kenal pot siapa keluar. Ibu. Itu setan. Nah kita ini hidup tidak mencari iman. Tapi kita ini membawa dan menjaga iman. Makanya setiap hari Jumat, khatib itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hidup kau lantaklah nanya dia apa, tapi ingat mati jangan sampai tidak beriman. Awak kau kena samur. Kini kau tiba rumah doa-doanya Pak Ustaz. Kalau potang apa nun tidur. Tapi jangan sampai kata Allah Ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cuman yang menjadi soal mati itu tentu kita bila datang ya.
Jangan-janganlah kang Pak Kades tadi, nah sampai Maulid tahun depan leh. Makanya rawat, jaga dia. Bagaimana cara menjaga iman itu? Sirami dia dengan ilmu. Maka dirawatlah dia, bertambahlah dia, taatlah dia. Poin yang kedua, iman. Iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kalau Bapak Ibu iman kepada Nabi, beliau khatamun nabiyyin, tidak usah yakin. Tapi ingat, itu pun harus kita tularkan kepada anak-anak kita. Nah, Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah dia. Nah, kenapa itu perlu Bapak Ibu? Karena hari-hari ini banyak yang mengaku Nabi. Setiap yang mengaku Nabi, ada yang percaya, ada yang mengikut. Tandanya Pak, kurang menitipkan itu. Maka kita sampaikan, walaupun datang kemari nak, jubahnya panjang, sorbannya melililit, kalau katanya aku ni Rasulullah, utusan Allah setelah Nabi Muhammad, maka wajib hukumnya kita tidak percaya. Itu iman kepada Nabi Muhammad. Kan banyak Nabi palsu. Indonesia inilah banyak Nabi palsu. Ada petang Ahmad Musaddiq, Nabi palsu. Ada petang Lia Eden, Nabi palsu. Ada Eyang Endit, Nabi palsu. Dan setiap nabi-nabi yang mengaku nabi itu, semuanya ada yang mengikuti dan percaya. Tapi alhamdulillah, segala nabi di Indonesia aku lakukan tangkap, Pak. Sebagian ada yang taubat, ada yang dipenjara. Lia Eden 3 tahun penjara, tahun 2007. Habis selesai. Lai puluh surang lengaku nabi, Sutarmin, acukulah meteng tu Pak. Sutarmin nak menjadi nabi. Namun saya aku mohon maaf Pak, kalau lai yang menantu Sutarmin. Berselawat gitu, ndak masuk tu. Ya Habibi ya Muhammad, kan sodap. Walaupun parau tapi lain gitu lah. Tapi kalau kita ubah, ya Habibi, ya Sutarmin, ya Allah, bapa elok suara lah, inno tu mati. Tanamkan itu kepada anak-anak kita, iman. Iman bertambah, ilmu bertambah, iman bertambah. Apalagi yang harus bertambah, jangan sampai Pak Kades tadi, awak lagi itu juga. Maka masuk kita kepada yang ke ompek. Yang kompek itu apa? Amal mesti bertambah. Jangan sampai ilmu itu bagaikan pokok kayu tak berbuah. Sawit tanam 20 hektar, jantan sadunya tidak berbuah. Ilmu begitu juga. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Setelah ada iman, ilmu ada iman, masuk kita yang kompek. Mesti amal. Maulid Nabi, apa amal kita yang harus kita tambah? Sholawat. Banyak-banyak sholawat. Apatah lagi di hari Jumat. Ini sudah masuk hari Jumat. Karena dalam kalender Komariah, kalender Arab, mulai hari itu sejak terbenam matahari. Kalau tadi siang Kamis, begitu terbenam matahari, maka mulailah hari Jumat. Apa kata Nabi? Aksiru alayya minas salati fi kulli yaumil jumu'ah. Banyak-banyak salawat kepadaku di hari Jumat. Kenapa? Inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jumu'ah. Karena salawat umatku Allah tampakkan kepadaku setiap hari Jumat. Maka amal kita banyak-banyaklah salawat. Coba kita tes dulu Pak. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Ya Habib, salam alaika. Salawat. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu, pernah suatu hari Nabi itu sedang duduk dengan malaikat Jibril. Sedang lomak duduk, datanglah malaikat yang lain. Apa lagang malaikat itu? Jarinya no tanggung banyak.
Sehingga Nabi heran bertanya lah. Malaikat, abang pun lahir ku tengok, jari banyak pandai. Apa tikroju abang? Tugas yang diberikan Allah. Kalau malaikat Jibril ini tugasnya boleh menyampaikan wahyu. Kalau malaikat Israel tukang cabut nyawa. Kalau malaikat Mikail boleh puluh krojunya. Malaikat Mungkar Nangkir tahu di kami hitungannya. Abang ku aku. Apa kata malaikat itu? Ya Rasul, aku khusus ditugaskan Allah menghitung setiap tetesan air ketika hujan. Jadi kalau hujan narigo, lain malaikat yang ditugaskan Allah menghitung setiap air yang jatuh. Jadi bisa engkau hitung setiap air yang jatuh ketika hujan itu malaikat dapat ya Rasulullah. Yang jatuh di hutan bisa kuhitung, yang jatuh di sungai dapat kuhitung, yang di lautan bisa kuhitung, yang di kota, yang di kampung, di desa bisa kuhitung, jatuh di hati-hati umat bisa kuhitung. Hebat Pak malaikat. Tapi ya Rasulullah, kalau ada umatmu yang bersalawat, saking banyaknya pahala yang diberikan Allah, tak mampu aku menghitungnya ya Rabbi. Begitulah besar pahala salawat. Jadi kalau lain julah gitu, enggak mau, malas. Auzubillah. Lebih latihan bersanji, salawat isinya Pak. Ikut. Lain mencukup anak, datang, salawat. Salawat. Demikian besarnya pahala salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, malaikat berselawat. Bayangkan Bapak Ibu, Allah malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya. Tapi Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat, tiga-tiganya berselawat, tidaklah sama maknanya. Allah berselawat, Allah berikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Allah berselawat, Allah memuliakan Nabi Muhammad kepada makhluk-makhluk. Malaikat bersalawat, malaikat memohon kepada Allah curahkan kemuliaan itu kepada Nabi Muhammad. Tetapi ketika umat Nabi Muhammad, orang beriman itu bersalawat, memang doa untuk Nabi Muhammad, tetapi sesungguhnya akan datang fadilah keutamaan untuk yang mengucapkannya. Jadi jangan disangku kalau kita tidur bersalawat, berkurang kemuliaan Nabi Muhammad. Tidak. Andailah semua orang pekan tebih ini tidak berselawat, seujung kuku pun kemuliaan Nabi Muhammad tidaklah akan berkurang. Tapi itulah bentuk kecintaan kita kepada beliau. Karena kata orang Arab, man ahabba syai'an fa aktsara an zikrihi. Siapa yang cinta pasti selalu mengingat, selalu menyebut. Kini orang sedang gilu-gilunya dengan bunga. Mano-mano bunga. Cobalah, citu kocik bunga begitu. Nah, itu tanda sayang itu Pak. Lengkap pula nama lalu bunga janda bolong. Oh Tuhan. Iko mana non janu, janganlah simpan bunga itu lagi. Banyak ambil konewa. Tengoklah, pasar bekong bunga. Baik kumasano, bunga ya baru. Sampai lagi bercokak laki bininya tong bunga. Coba. Ikut nak pakai siap kopi pagi kalau tong menyiram bunga. Dia kan sayang bunga. Sayang anak, sayang cucu gitu ya, cobalah. Cerita beko di teras rumah citu cucu. Masuk ke dalam citu cucu. Sampai busuk kawan beko di pasar cucu ya baru. Itu tak lu sayang ke cucu. Sayang kepada Nabi, bagaimana caranya? Ya banyak salawat. Itu tanduk itu sayang. Sayang kepada Rasulullah, banyak-banyak salawat.
Nah sampai hari ini sejak kita tadi jago dari tidur atau kodek matu, sudah berapa kali kita menyebut dan bersolawat. Mengaku dia sayang. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Besok kita ini akan dikumpulkan bersama orang yang disayang. Kalau ingin berkumpul dengan Nabi, sayangilah Nabi. Dan diantara ciri orang yang sayang, dia akan selalu mengingat dan sering menyebutnya. Mengingatnya dengan bersolawat kepadanya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang berselawat kepada aku sekali, kata Nabi, Allah akan berikan pahala 10. Wa huttat anhu asyara sayiat. Allah hapuskan 10 dosanya, kesalahannya. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Dan Allah akan angkat dia kemuliaan 10 tingkatan. Olehnya kita nak berselawat lagi. Bahkan kata Nabi, al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang kedekut, kiki, orang yang kiki itu kata Nabi, allazi zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kalau diajak bersolawat kepadaku, dia tidak mau ikut bersolawat. Jadi kalau tadi kita ajak, mari kita cuba bu. Itu di mata Nabi bakhil, kiki. Apalah payah mengorak anak lidah. Coba kita tes balik Pak. Salatullah, salamullah ala Toha. Salatullah, salamullah ala Yasin. Nya sudah disobek kiki, itu barunya mau. Maka ibu bapak sekalian, Masya Allah. Ada, saya pernah baca cerita Pak, terjadi kisah nyata, true story, di daerah Jawa, Purwokerto. Ada seorang kuli, ibarat awak buruh di pasar. Siko, angkui, pikuo. Oi, siko dulu, bawa ko. Oi, buruh. Namanya Darjo, Bapak. Meninggal. Setelah beliau meninggal, 9 tahun sudah itu meninggal pula cucunya. Cucunya ini ketika sebelum wafat, buat amanat wasiat kepada orang tuanya. Mak, kalau mati aku, jangan kubur di jauh-jauh di mana-mana, Mak. Jadi di mana nak tibang kubur? Kuburkan aku di tompe atuk gitu di kubur. Cucu tadi meninggal, buat amanat. Kalau mati ku besok gali kubur atuk tu, aku tanam situ balik, Mak. 9 tahun setelah datuk tu meninggal. Alih singkat kata, meninggallah cucu tu tadi. De amanatnya tadi, begalilah kubur atuk tu tadi. Seorang kuli angkut tu tadi. Bukan seorang syekh, bukan seorang kiai, tapi seorang kuli bangunan. Kalaulah 9 tahun, umumnya, patutnya, secara akal, pastilah jenazahnya sudah dimakan cacing tanah. Tapi, apa yang terjadi? Setelah digali, jangankan jasadnya, kain kopannya pun tidak terusik, tidak koyak, sesenti pun juga. Putih, bersih, bak lagang dulu ditanam. 9 tahun. Akhirnya dicari tahulah, aku amal latuk ke petang. Jumpulah dengan guru mengajinya. Bahwa beliau setiap hari tidak pernah lupa meninggalkan salawat 16.000 setiap harinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 16.000 setiap hari. Dibuktikan Allah Ta'ala masih hidup kita di dunia, nampak fadilah keutamaan salawat diberikan kepada Nabi Muhammad. Maka ibu bapak sekalian, awak kok mesti punya amal, yang amal itu kan jadi pemungkas di hadapan Allah Ta'ala. Artinya apa? Amal yang hanya tahu kita dengan Allah. Apakah itu? Mungkin baca qul huwallahu ahad. Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat fi kulli yaumin. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad
sampai selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali setiap hari kata Nabi, bunyalahu baitan fil jannah. Allah akan buatkan sebuah surga dalam sebuah rumah di dalam surga. Maka itu kok carilah amal kalimatani khafifatani fil lisan wasakilatani fil mizan. Ada 2 kalimat, 2 zikir, ringan dibuat, ringan diucap, tapi berat dalam timbangan. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Artinya apa? Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Entah sudah semayang, entah mungkin sedang doa, atau mungkin berikut tengah malam. Untuk apa? Karena kalau hanya antara kita dengan Allah saja yang tahu, itu nilai keikhlasannya mudah-mudahan dapat dijamin. Karena nilai Allah itu adalah niat yang tulus, ikhlas. Tapi kalau ke masjid, nampak ada orang, kadang-kadang beko rusak jo niat tu balik, ingin dipuji sanjung orang. Kalau mengaji elok suara, mungkin jo beko, ino jo ingin elok di mata Allah Ta'ala, mungkin ingin disanjung puji orang. Karena kata Nabi di hari kiamat, ada orang yang dulu dicampakkan Allah dalam neraka. Yang pertama dermawan. Yang pertama orang yang mati syahid. Protes, ya Allah, aku kan mati syahid, berdarah-darah, berporang. Kenapa kau masukkan neraka? Apa kata Allah Ta'ala? Engkau memang mati dalam perang, tetapi niatmu bukan karena Allah. Niatmu karena ingin dipuji-puji orang. Tidak ada guna bagi Allah Ta'ala. Ada lagi orang dermawan, banyak menyumbang, bangun masjid, bangun mushola, TPA, TPQ. Tapi dimasukkan dalam neraka. Protes, ya Allah, aku kan banyak nyumbang waktu hidup dermawan. Engkau memang dermawan, tapi niatmu ingin dipuja-puji sanjung orang. Itu sudah kau dapat dulu di dunia. Ada orang yang karena suaranya bagus, mengaji, pandai, masuk neraka, protes, ya Allah, kenapa kau mau masuk neraka? Bukankah aku dulu ahli Quran? Ya, kau memang baca Quran, tapi sayang niatmu tidak murni karena Allah. Engkau ingin dipuja-puji sanjung orang. Itu sudah kau dapatkan dulu di dunia. Maka kita khawatir jangan-jangan amal kita ini belum karena Allah. Maka siapkan satu amal yang dia hanya kita ketahui antara kita dengan Allah semata. Mudah-mudahan itulah yang menjadi amal membawa kita ke dalam surganya Allah Ta'ala. Memang itu salawat kah? Karena orang kini kan banyak masuk Facebook, alhamdulillah lah bubuku puasu hari Senin Kamis kau tadi. Ya Allah, pati ini tahu orangnya puasu dia masuk Facebook lah bubuku. Apalah habis. Apa tujuannya? Like. Tengah malam engkau betul puluh, oh ya Allah, engkau berikan aku umur panjang hingga masih bisa tahajud di malam yang sepi ini. Alah Tuhan. Atuk-atuk gitu dulu bosan kalau kalian tahajud, kalau dapet anak bini jangan tahu. Apa maknanya? Menjamin keikhlasan. Nah mudah-mudahan amal yang hanya kita dan Allah yang tahu itulah jaminan keikhlasan tadi. Maka buat sama yang betul. Entah bersedekah, diam-diam, nilai orang nampak, masukkan duit, tukar satu kota amal tu. Saya pernah, karena saya ini Pak di Pekanbaru ditunjuk orang pula sebagai ketua pengurus masjid. Selalu saya jumpa ada orang berinfak di kota amal tu, di luarnya tukar 2.000, di dalam tukar 50.000. Coba yang tu. Tukar je itu, bergulung-gulung, berlipe-lipe, sekali dipilih, buka-buka, itu tukar 50. Karena mungkin kalau tukar 50 tu kau nampak ada orang tumbuh pula ujub tadi, tumbuh pula ingin dipuji orang. Maka digulungnya tukar 50 tu, masukkannya di dalam duit tukar 2.000, begitu dibuka oleh pengurus 52.000 impak. Awak impak 10.000 ada, nu tanggal lama cak depan awak tu kotak. Mana nampak ada orang kau tadi? Nauzubillah, jangan-jangan itu tidak diterima Allah. Maka carilah amal yang mudah-mudahan dijamin keikhlasan. Nah, sampai gitu yang kelima. Dia masih tahan nilai kita sampai ke betulah. Yang kelima, ibu bapak sekalian.
Apa yang harus bertambah? Silaturahim. Nilai gunanya sadu ke depan. Semayang mengaji tak adakan bermanfaat. Puasa sunat tak adakan berpahala kalau silaturahim kita masih rusak. Sakit hati kita, pernah dihina orang, pernah dicaci ya, lopehlah betul. Tengoklah Nabi Muhammad. Waduk di situ melintih beko di ludeh orang. Hari besok lalu kau ni ludeh je balik. Setiap hari awak di sekolah pun nak kau ni ludeh lepas. Tapi ampun minta ampun, jangan ludeh ada pulang beko pelontong. Oh, cuba ustaz ke dulunya pandai menyampai ya. Ping 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 mau keludah sebenarnya. Halang putih. Damek tu. Mau ya dua anak siko ya. Ke lo apa le ele. Ini orang merantau kemari ko caknya ke kan. Di dalam iklan media dakwah sama sampai orang kampung awak tinggal Pekanbaru. Ah itu bunyi. Dilempar pakai suluk, dilempar pakai, tapi apa beliau tidak pernah membalas. Beliau maafkan, bahkan dia doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tiga dibuat oleh Rasulullah. Yang pertama dia hapuskan, dia lupakan, dia maafkan. Yang kedua, dia doakan Allahumma hdi qaumi, ya Allah beri mereka petunjuk. Yang ketiga, Allah hujah, Allah beri mereka hujah, apa? Bantuan, alasan mereka berbuat karena tidak tahu ya Allah. Ditolongnya pula lagi. Coba ya. Mereka lempari aku karena tidak tahu saja tu ya Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sakit tapi Pak Ustaz, tak dapat melupa dah. Nak perlu kita. Kalau ada orang menyakiti kita, menzalimi kita, ingat, pertama, apa caranya biar supaya lapang hati kita memaafkan tu? Pertama, yakinlah itu adalah kudrat iradat Allah. Caci maki yang datang dari dia itu tak lain tak bukan adalah karena perintah Allah kepada lidahnya, hatinya. Kalau sampai kita kepada itu, selesai. Oh, itu dia Tuhan yang menyuruh, maka dicaci nyawa. Oh, itu memanglah takdir Allah. Memang hariku aku akan dicaci orang. Bis, selesai. Nah, kalau ibu kuasa dia. Hati dia berbuat karena kata Nabi, qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang itu ada dalam genggaman Allah. Allah mengora asadun. Usahakan hati orang, hati awak pun kita tahu. Cuba dapat. Tadi rencana kemari nak pakai jubah putih. Alih-alih pakai jubah hitam, biru. Apa lo ibu-ibu? Woi undangan pesta orang nak menikah anak orang. Woi dengan abah anak. Bang, jilbab merah atau hijau bang? Bertanya ke abang dulu. Abang kau dia nak copek saya hijau tu elok 4 bulan. Alih keluar bekok, tanya hijau merah keluar warna kunyang. Itulah banyak. Hati kita pun kita tidak mengerti. Hati kita, jangankan hati orang. Maka, kodrat Allah. Allah yang perintahkan. Yang kedua, agar kita mudah memaafkan orang yang menyakiti hati kita, berapa kali pun kita disakiti, bagaimana caranya? Yakinlah bahwa itu terjadi kepada diri kita, boleh jadi karena dosa-dosa kita. Mungkin pernah perlu kita mengata-ngatai orang. Mana orang tidak tolong melawan, no? Iko di Allah Ta'ala balik. Maka, datang istighfar. Astagfirullah. Jadi dimaki orang, jadi amal bagi kita. Astagfirullah. Mungkin dosa aku, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar jadi pahala. Kalau kita sampai kepada itu, karena kata Allah Ta'ala, wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa dirimu, tak lain dan tak bukan adalah karena ulahmu juga, karena perangaimu juga. Nah, yakin itu, ya Allah. Berarti mungkin Allah Ta'ala ingin menghapus dosaku, dia utus orang untuk mengemaki, mencaci.
Yang ketiga, yakinlah bahwa memaafkan itu bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka lebih baik bersabar dan memaafkan. Selesai. Pahalu. Walaupun sesungguhnya kita balas tak berdosa. Jadi Bapak Ibu, konsepnya, kalau lain orang memaki gitu, dibalik dengan syarat balasan itu tidak melebihi dari apa yang kita terima. Tidak berdosa. Itu namanya muqtasid. Tidak berdosa. Disobiknya kita, kuciang bang. Abang kuciang juga. Satu-satu baru tepat. Belum berdosa. Belum berdosa. Tapi awak payah nolakan itu. Sebuah dari kawan itu pasti dua dari awak. Nah kan lain sebuah sama sebuah. Kuciang bang. Abang kuciang aye, kuciang garong, kuciang. Selesai. Inyo kuciang sebenarnya kawan, awak kuciang aye. Aye itu tadi itu lebihnya. Ketika berlebih menjadi zalim. Zalim dosa. Maka tiga kemungkinannya. Yang pertama, balas sesuai dengan apa yang kita terima, belum berdosa. Yang kedua, membalas tapi melebihi, zalim. Yang ketiga, jangan dibalas, bersabar, maafkan, pahala. Makanya, tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapupun orang aduk kinyo, yang beliau tidak pernah merasa sakit hati menyimpan dendam. Tak separah Wahsy, Bapak Ibu. Wahsy itu budak. Budak yang dipesankan oleh tuannya ketika di perang Uhud. Hei Wahsy, engkau cari Hamzah, paman Nabi Muhammad tu. Bunuh dia. Tapi tidak hanya dibunuh. Congkel jantung hatinya. Ambil. Potong telinganya. Begitu sampai di medan perang, Wahsy tidak tengok-tengok yang lain. Mana Hamzah? Ditombaknya lah Hamzah itu. Apa kata Wahsy bercerita? Tombakku itu masuk, mohon maaf, dari selangkangan depan Hamzah tembus ke belakang. Tidak hanya itu, aku tarik-tarik, aku kuncang-kuncang. Dekan parahnya Pak, dendamnya kepada Hamzah. Sudah ditombaknya, tidak cukup sekali tombak, tapi dikuncang-kuncangnya, putar-putar gitu, hingga Hamzah itu tumbang. Setelah Hamzah itu mati, aku congkel jantungnya. Akhirnya jantung Hamzah itu dikunyah-kunyah, telinganya dipotong, dijadikan kalung mainan gantungan untuk peningko Hamzah yang katanya barak ikut lain. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Fathul Makkah menaklukkan kota Makkah tahun 8 Hijriah? Wahsy mendongeng Nabi membawa 10.000 bala tentara dari Madinah menuju Mekah, lari terpuntang-panting meninggalkan kota Mekah. Takut jangan-jangan Nabi Muhammad membalas dendam karena Hamzah dulu dia bunuh dengan sadis. Nabi sampai ke kota Mekah, dia taklukkan kota Mekah, habis itu patung-patung dari Ka'bah dikeluarkan sebanyak 360 buah patung berhala. Rosih. Kurang lebih 2 minggu Nabi di Mekah, habis itu balik ke Madinah. Mendengar Nabi dengan pasukan sudah pulang ke Madinah, Hamzah pun balik ke Mekah, bertanya kepada orang Mekah, di pengapu kalian dek Nabi Muhammad? Lai kalian dibunuhnya bak lagang Hamzah petang? Lai kalian diusirnya bak lagang nyokone usir? Lai kalian dihina, dimakinya bak petang nyokone hina? Dilemparnya pakai tai onta? Apa kata orang Mekah? Seujung kuku pun kami tidak dipejontik dari Nabi Muhammad. Bahkan kata Nabi, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Abu Sufyan pimpinan orang kafir dimuliakan oleh Nabi. Siapa nung masuk ke rumah Abu Sufyan, dia orangnya aman, tidak diganggu-ganggu. Mendongan Nabi tidak mengusik orang Mekah, Wahsy lari mengoja Nabi Muhammad. Sampailah beliau berjumpa dengan Nabi, ya Muhammad, aku minta maaf dan aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Nabi? Engkau sudah kumaafkan wahai Wahsy, dan keislaman pun sudah aku saksikan, sudah diterima Allah Ta'ala, tetapi aku mohon sejak detik ini jangan lagi engkau pernah hadir di depan mataku wahai Wahsy.
Itu cuma syarat. Bukan karena Nabi dendam. Kenapa? Nampak di aku oman abang tu konang ku tragisnya paman ku tu balik. Adik-beradik kontan dengan abah Nabi Hamzah tu konang ku balik. Kalau nampak je ku abang tu konang ku balik. Itu sadu mintu Nabi. Jangan kau datang kemari. Begitu Nabi memaafkan. Maka tidak rusak silaturahim. Maka dengan maulid Nabi ini mudah-mudahan terjalin silaturahim kita. Apatah lagi lah berapa kali. Masjid Raya bersuju. Ino nak loma, ino belok-elok tu. Datang besok undangan di Masjid Raya. Pas 10 ulun lah uranun tibu. Tibulah kawan tompek kita ni no belok tadi duduk sudut itu. Orang lain tibu pula awak. Nak duduk dokeinya kita no berstoguran. Sudahnya duduk dokek situ. Tengok menengok dari jauh mana ada tu ha. Apa? Cuba kalau belok-elok, apa kobanya lah naik, ugus sawit ini nenek, akan lomak gitu jadi. Tapi kalau ini